Polres Tapanuli Utara maju berbudaya berkelanjutan. Paparan maklumat pelayanan dan capaian sekolah SMP Negeri 3 Garuda. SMP Negeri 3 Garuda berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, beriman, dan berkarakter, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekolah berpedoman pada standar nasional pendidikan, tata kelola transparan, akuntabel, serta nilai karakter yang baik untuk membentuk lulusan unggulan. Sekolah menjalankan program peningkatan mutu yang mencakup kurikulum pembelajaran, kurikulum merdeka, pengembangan guru, sarana dan prasarana, budaya sekolah, prasarana penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Profil SMP Negeri 3 Garuda. Nama sekolah SMP Negeri 3 Garuda. Jenjang sekolah menengah pertama, status negeri. Data keluarga sekolah, jumlah peserta didik 77 orang, jumlah guru 8 orang, ASN 4 orang, dan honorer 4 orang. Jumlah rombel sebanyak 3 rombel. Visi sekolah. Visi sekolah SMP Negeri 3 Garuda terwujudnya peserta didik beriman, berkarakter, berprestasi, literat, numerat, dan peduli lingkungan. Misi sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan budaya, literasi, dan numerasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, serta mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Pengelolaan peserta didik, pelayanan peserta didik, pembinaan karakter dan kedisiplinan. Pembinaan karakter dan kedisiplinan dilakukan setiap apel pagi kira-kira 5 menit. Kemudian layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh wali kelas masing-masing dan guru wali. Pembinaan ekstra kurikuler dilakukan menjelang ujian. Kemudian pendampingan belajar, kemudian pengembangan bakat dan minat. Pengembangan guru. Program pengembangan guru untuk meningkatkan mutu daripada guru, maka guru mengikuti pelatihan dan webinar, mengikuti komunitas belajar guru, implementasi kurikulum merdeka, penguatan kompetensi digital. Pengelolaan administrasi sekolah, administrasi peserta didik, administrasi kepegawaian ini dilakukan oleh ibu guru yang bertugas sebagai guru dan juga merangkap sebagai administrasi, kemudian administrasi suap menyurat, kemudian pengelolaan metodik, kemudian arsip sekolah, yang semuanya ini dilakukan atau dibantu oleh ibu guru Borusi Baran. Pengelolaan dana bos, pemanfaatan dana bos, prinsip pengelolaan transparan, akuntabel, efektif, efisien, yang mana dana bos digunakan untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana pendidikan, pemeliharaan fasilitas sekolah, kegiatan asesmen dan evaluasi, di mana ini yang bentuk sebelumnya disusun oleh Bapak Ibu Guru dalam bentuk kertas, kemudian pelaporan penggunaan dana secara berkala. Sarana dan prasarana, ruang kelas, ruang guru, kemudian perpustakaan 1, laboratorium IPA 1, kamar mandi toilet 2, kemudian lapangan sekolah. Upaya pengembangan pemeliharaan sarana secara berkala, penataan lingkungan sekolah, pengadaan sarana pembelajaran sesuai kebutuhan, di mana ini penataan lingkungan sekolah dilakukan setiap seminggu sekali untuk bergotong royong untuk menghias taman-taman sekolah. Implementasi digitalisasi sekolah, program digitalisasi, pemanfaatan IFP, laptop, dan perangkat tip lainnya. Kemudian penggunaan platform Merdeka Mengajar, penyusunan administrasi berbasis digital, pemanfaatan internet dalam pembelajaran, di mana dengan semuanya ini akan diharapkan pembelajaran lebih menarik, guru lebih mudah mengakses sumber belajar, administrasi lebih efektif dan efisien. Pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah fokus pada pengembangan
peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi guru, pengembangan budaya sekolah. Target yang diharapkan dari fokus pengembangan diharapkan yang pertama meningkatkan kualitas lulusan, yang kedua meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Program unggulan sekolah. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter, di mana ini dilakukan dengan melakukan ibadah setiap 1 kali 1 minggu. Yang ketiga, pembinaan seni budaya, ini dilakukan setiap hari Kamis. Kemudian sekolah bersih dan sehat dilakukan setiap pagi sebelum baris. Pembelajaran berbasis digital. Dampak yang diharapkan meningkatnya keterampilan siswa, kemudian menumbuhkan budaya positif sekolah atau keluarga sekolah. Program Saya Tapayas. Kegiatan yang dilakukan dalam program Saya Tapayas: 1. Piket kelas setiap hari, kemudian Jumat bersih, kemudian gotong royong lingkungan sekolah yang dilakukan 1 kali 1 bulan di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Penyediaan tempat sampah dengan memisah sampah organik dan non-organik, kemudian edukasi tidak membuang sampah sembarangan. Hasil, lingkungan sekolah lebih bersih dan nyaman, kesadaran siswa terhadap kebersihan meningkat. Dengan kebiasaan jangan membuang sampah sembarangan, maka diharapkan lokasi daripada SMP Negeri 3 Garuga akan semakin bersih dan semakin nyaman. Program Saya Termaju. Yang pertama, literasi ini dilakukan membaca 15 menit sebelum pelajaran, dilakukan setiap hari Selasa sebelum masuk ke kelas. Kemudian dilakukan di dalam kelas setiap kelas pertama. Kemudian membuat pojok baca kelas, kemudian pemanfaatan perpustakaan. Numerasi ini dilakukan setiap hari Rabu dengan latihan soal numerasi, kemudian pembelajaran kontekstual, penguatan kemampuan berhitung dan pemecahan masalah. Prestasi peserta didik dengan kemampuan daripada Bapak Ibu guru untuk melatih, maka SMP Negeri 3 meraih juara 1 lomba kreatif tingkat kecamatan Garuga tahun 2025 lalu. Prestasi guru dan sekolah. Prestasi guru aktif mengikuti pengembangan kompetensi, aktif dalam komunitas belajar. Prestasi sekolah, pembinaan budaya literasi, penguatan pendidikan karakter, prestasi siswa dalam bidang seni budaya. Capaian akademik dan non-akademik. Capaian akademik, pelaksanaan pembelajaran berjalan baik dan implementasi kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen secara berkala. Capaian non-akademik, juara 1 lomba kreatif tingkat kecamatan Garuga. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan seni dan budaya semakin tinggi. Permasalahan yang dihadapi. Yang pertama tentang menjadi kemampuan literasi dan numerasi siswa perlu ditingkatkan dengan memperbanyak buku-buku di perpustakaan. Kemudian kedua, kesadaran sebagian besar siswa akan semakin meningkat. Kompleksitas teknis, keterbatasan sarana pembelajaran dan penguasaan teknologi, dan juga kurangnya atau rendahnya jaringan daripada internet. Perubahan bentuk, jumlah guru masih terbatas dibanding kebutuhan layanan pendidikan, di mana guru ASN masih berjumlah 4 orang. Solusi dan tindak lanjut. Solusi dan tindak lanjut. Yang pertama, program membaca 15 menit setiap hari perlu dilaksanakan dan diawasi. 2. Pembelajaran remedial pendampingan belajar. Ketiga, optimalisasi dana BOS. Yang keempat, penguatan budaya bersih. Yang kelima, guru mengikuti pelatihan dan komunitas belajar yang diberikan oleh dinas. Harapan dan rencana pengembangan. Meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatnya kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya budaya literasi dan numerasi. Yang keempat, meningkatnya kualitas sarana pembelajaran. Penutup kesimpulan, SMP Negeri 3 Garuga harus terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pengelolaan sekolah yang efektif, penguatan literasi dan numerasi, digitalisasi sekolah, pembinaan karakter, serta pengembangan prestasi peserta didik. Terima kasih. Horas, Tapanuli Utara, maju, berbudaya,
berkelanjutan.